Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika hari ini. Berjumpa dengan saya kembali Arinda yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini ya. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar kita hari ini di Rabu 17 Februari 2021. Tetap semangat dan semoga semua dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu semuanya. Untuk webinar series kali ini kita akan membahas tentang workflow for automotive supplier jigs and design. Jadi nanti kita akan explore mulai dari tahap desain konsep, engineering analysis, drawing documentation, dan interoperability dengan native CAD environment yang tentu dikerjakan dengan kolaborasi dari PDMC atau Product Design and Manufacturing Collection dari Autodesk. Dan kali ini ada Mas Bayu yang akan menyampaikan materinya yang sekaligus sebagai application engineering spesialis kami dan sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami yang nanti akan menyampaikan webinar kita secara lebih lengkap. Dan untuk informasi juga Bapak Ibu, event webinar kita seperti ini merupakan event mingguan dan event rutin ya. Dan selalu kami adakan untuk sharing info, skill, knowledge bersama. Bapak Ibu bisa follow sosial media kami Cipta Satria agar selalu mendapatkan info update-nya. Dan ikut terus sampai akhir ya Bapak Ibu webinarnya. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung saja disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A yang ada di layar Zoom Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja dari saya untuk memulai webinar kita pada hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi materinya yang akan disampaikan oleh Mas Bayu. Pada Mas Bayu, saya persilahkan. Selamat sore, Bapak dan juga terima kasih Mas Arinda telah membuka series kita pada minggu ini. Jadi seperti yang sudah di-mention oleh Mas Arinda, topik webinar kita pada ini yaitu workflow for automotive jig design. Jadi nanti kita akan membahas tentang capability yang sudah disediakan oleh Autodesk PDMC atau lebih terfokus ke inventor profesional. Ada sih capability yang bisa kita gunakan untuk automotive supplier, terutama lebih fokus ke jig design. Oke, perkenalkan saya Bayu Prasetyo, saya sebagai application engineer di Cipta Satria. Mungkin nanti juga akan dibantu oleh rekan saya, Mas. Beliau juga merupakan salah satu application engineer di Cipta Satria dan juga salah satu instruktur di training center kami. Oke, untuk agenda kita pada kali ini, kita nanti akan membahas terlebih dahulu tentang beberapa workflow dan juga challenges yang kita hadapi ketika kita masuk ke industri jig design. Lalu nanti kita bahas tentang bagaimana jika kita melakukan kolaborasi, terutama ketika kita berbicara kolaborasi antar platform software yang biasanya ini sangat-sangat sering terjadi ketika kita masuk ke dunia jig design ya, seperti itu. Nanti yang akan kita bagaimana kita berkolaborasi dengan third party CAD file, bagaimana kita melakukan design validation menggunakan FEA analysis, ataupun juga kita dapat melakukan proses visualization di inventor profesional, ataupun jika kita ingin masuk ke proses manufacturing. Kita bahas di webinar pada kali ini. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kita lakukan proses end-to-end solution di Autodesk dimiliki oleh Autodesk PDMC untuk di manufacturing ini nanti akan kita bahas juga, lalu nanti akan kita tutup dengan sesi
Q&A atau tanya jawab. Namun, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung ditanyakan saja di kolom Q&A maupun di grup chat. Jadi nanti akan langsung kami dari tim panelis akan menjawab pertanyaan dari Bapak maupun Ibu. Jadi feel free tanyakan kepada kami. Oke, kita masuk agenda yang pertama. Kalau misalnya kita melihat di yang saat ini saya share, mungkin di sini terlihat ada satu mobil ya, satu mobil atau produk otomotif yang mana ternyata dalam satu produk otomotif tersebut atau mobil ini ternyata sangat banyak komponennya. Mulai beberapa jenis ukuran, lalu juga beberapa jenis material, beberapa jenis sub atau part. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana sih kita ingin melakukan suatu proses desain untuk di proses otomotif ini bagaimana? Nah, pasti kita akan melakukan namanya kolaborasi di industri ini yang biasanya nanti akan kita lakukan dari beberapa CAD software ya. Kalau kita mungkin tidak hanya berbicara hanya di Inventor aja, tapi kita berbicara sangat banyak CAD, platform software yang mana kita dapat, melakukan pemodelan-pemodelan yang ada di sini dari beberapa platform maupun juga dari beberapa supplier. Nah, di sini akan saya coba jelaskan bagaimana kita melakukan kolaborasi dari segini banyaknya part, segini banyaknya, supplier, nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, berbicara tentang bagaimana kita melakukan solution proses, jig design untuk pada kali ini di sini mungkin sudah, terlihat. Nah, di Inventor kita bisa melakukan suatu proses animation seperti yang terlihat pada screen yang saat ini saya share. Di sini kita bisa dapat melakukan simulation pergerakan yang ini menggunakan Inventor Studio. Jadi kita bisa melihat bagaimana pergerakannya, lalu prosesnya seperti apa. Jadi kita tidak hanya sebatas dengan 2D environment ataupun dengan 3D environment, kita bisa lebih dari itu dengan kita menggunakan proses dan animation. Oke. Nah, ketika kita berbicara bagaimana tentang challenges di industri ini, beberapa workflow-nya. Mungkin yang, sangat-sangat sering adalah ketika kita berbicara tentang jig, design, biasanya akan berhubungan dengan surfacing data yang akan, model yang akan kita buat di jig tersebut. Nah, biasanya yang, cukup familiar adalah ketika kita membuat, surfacing model data tersebut biasanya adalah dari CATIA, NX. Nah, di Autodesk, sendiri atau mungkin lebih spesifiknya ke Inventor profesional, kita bisa melakukan proses import, data tersebut. Bahkan kita tidak hanya berbicara sebatas import, surfacing data, tapi kita juga bisa melakukan suatu proses contohnya untuk, assembly ataupun kita bisa generate dia menjadi kita modifikasi juga sangat-sangat, memungkinkan. Lalu selanjutnya, bagaimana ketika memiliki proses beberapa konfigurasi. Di sini sudah terlihat ketika kita ingin melakukan, reuse, design, ketika kita ingin memiliki suatu beberapa konfigurasi, sisi baik itu ukuran tersebut, contohnya meliputi misal tinggi, lebar, tebal, dan sebagainya, ataupun dari spek contohnya dari, material ataupun dari digunakan, baik itu untuk proses, routing ataupun untuk, nah di Inventor profesional ini sudah support untuk hal tersebut.
bisa melakukannya contohnya dengan proses iPart ataupun dengan iAssembly jika kita ingin fokus ke konfigurasi dari beberapa assembly. Lalu kita juga bisa menggunakan proses iLogic. Kita juga bisa masuk ke proses simulation atau masuk ke proses stress analysis ketika kita ingin melakukan suatu analisis berupa pergerakan. Di Inventor kita sudah support yaitu menggunakan dynamic simulation. Namun jika kita ingin melakukan proses validation design menggunakan FEA, di Inventor juga sudah support. Bahkan kita nggak hanya support di Inventor, jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan yang lebih advance, contohnya kita ingin menghitung fatigue ataupun kita ingin menghitung nilai dari buckling, itu kita juga bisa melakukannya, yaitu kita menggunakannya dengan Autodesk Inventor Nastran, yang mana Inventor Nastran itu berada dalam environment yang berada di Inventor profesional. Lalu selanjutnya bagaimana ketika kita memiliki suatu desain, kita ingin melakukan proses manage. Nah, proses manage contohnya adalah ketika kita ingin melakukan manage untuk bill of material atau BOM atau bill of quantity. Nah, di Inventor kita dapat melakukan manajemen hal tersebut. Kita bisa mengetrace part-part yang digunakan apa saja, jumlahnya berapa, lalu juga nomor part-nya berapa, description-nya apa, itu dapat kita lihat list-listnya. Jadi ketika model itu berubah, baik itu berubah model ataupun berubah konfigurasi, otomatis nanti data bill of material tersebut juga akan jadi data-data tersebut nanti juga akan ikut berubah. Lalu selanjutnya bagaimana jika kita ingin masuk ke proses manufacturing atau masuk ke CAM, proses CAM seperti itu. Nah, di kami juga support untuk hal tersebut. Contohnya milling ataupun untuk proses turning itu dapat kita lakukan di Inventor CAM, yang mana itu sudah tersedia di Autodesk portofolio kami. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat layout? Nah, layout untuk proses produksi. Nah, dengan proses layout produksi tersebut, kita nanti dapat melakukan pemodelan layout nggak hanya dalam bentuk 2D aja, misal dalam tampak atas aja seperti itu, enggak. Tapi kita bisa melakukannya generate dia menjadi 3D model untuk di factory layout-nya, ataupun kita juga bisa nanti masuk ke proses collaboration design dengan building, lalu juga kita mungkin bisa masuk next step-nya adalah ke virtual reality. Seperti sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai challenge dari Geek Design untuk otomotif industri ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat. Nah, ini adalah challenge yang pertama. Yang pertama di sini saya menyebutnya adalah ketika kita ingin melakukan proses import 3D CAD data. Nah, di Inventor ini atau di Autodesk ya lebih besarnya seperti itu, kita memiliki suatu teknologi dengan nama yaitu AnyCAD. Nah, AnyCAD ini cukup berbeda dengan import 3D model yang biasa.
biasanya ketika kita ingin melakukan import data, biasanya kita harus menggunakan native file untuk FTP atau IGS. Nah, di Inventor profesional ini kita bisa menggunakannya atau kita bisa langsung melakukan import dari 3D CAD data yang memang sudah dapat dibaca oleh Autodesk Inventor. Contohnya adalah yang dapat kita open itu adalah dari file STP, GS, lalu juga dari CATIA, Solid Edge, atau dari Creo, atau dari Siemens ataupun juga jika Bapak sudah memiliki 3D CAD model di Autodesk AutoCAD seperti itu. Bagaimana sih untuk prosesnya? Nah, di sini mungkin akan saya sedikit tunjukkan. Nah, di sini. Nah, di sini kalau saya open, nah contohnya di sini saya open ya, di sini saya open. Kalau saya coba melihat, di sini terdapat sangat banyak pilihan. Nah, cukup banyak file-file yang dapat di-open di Inventor Profesional. Contohnya kita ingin membuka CATIA file, di sini sudah ada CATIA file. Nah, CATIA file di sini, kita pilih CATIA. Nah, di sini kita pilih open. Nah, di sini akan muncul dua pilihan, yaitu yang pertama adalah tentang untuk reference. Yang kedua itu adalah untuk convert model. Perbedaan reference model dan juga convert model. Kalau convert model adalah ketika kita ingin melakukan proses import, nanti akan terputus dengan file yang asli. Ketika kita sudah import, otomatis nanti ketika file CATIA tersebut berubah, otomatis model tersebut tidak akan ikut berubah. Namun jika kita memilihnya dengan reference model, otomatis nanti ketika yang ada di part tersebut itu kan otomatis nanti jika terjadi modifikasi dari part tersebut di software CATIA, otomatis nanti di Inventor ini juga akan ikut berubah juga seperti itu. Nah, di sini saya pilih yang convert model karena kebetulan saya juga tidak memiliki software CATIA, jadi saya pilih untuk yang convert model. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari proses yang sebelumnya kita lakukan import. Jadi sangat-sangat, jadi kita nggak perlu ragu ketika kita ingin melakukan di Inventor profesional. Oke, di sini saya open kembali. Nah, di sini sangat banyak pilihan file. Jadi contohnya dari CATIA, SolidWorks, Solid Edge, atau dari HDL, SAT, atau dari itu juga dapat di-open di Inventor profesional ini seperti itu. Oke, saya next. Oke, lalu selanjutnya bagaimana jika kita sudah memiliki 2D DWG yang sebelumnya kita buat di AutoCAD. Ini sangat-sangat possible gitu. Kita jadinya dapat melakukan dari 2D environment yang sebelumnya buat di AutoCAD. Bagaimana caranya? Itu sangat mudah. Jadi yang pertama nanti kita dapat melakukan copy paste seperti biasa atau kita dapat extract atau reference terhadap model 2D yang sebelumnya kita buat di AutoCAD. Oke, nah kurang lebihnya adalah seperti ini. Jadi kita prosesnya ketika kita ingin melakukan proses import, contohnya saya memasukkan base-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini lalu selanjutnya saya ingin melakukan import dari
surface data, yaitu dari Katia contohnya. Nah, di sini kita tentukan Katia terlebih dahulu. Kita pilih Katia filenya, kita oke. Selanjutnya di sini ada dua pilihan ya, yaitu reference dan juga convert. Karena kebetulan kita tidak punya software Katia, jadi kita pilih yang convert. Nah, otomatis nanti dia akan tergenerate seperti ini. Selanjutnya kita nanti bisa melakukan sketch seperti biasa. Nah, di sini kita bisa melakukan sketch, lalu kita bisa ambil reference untuk base poinnya, untuk bagian claim nantinya ya di sini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan atau reuse data dari 2D AutoCAD. Nah, di sini kita bisa open 2D CAD yang sebelumnya sudah kita miliki, kita tinggal select, caranya sama seperti ketika kita melakukannya di Microsoft Office ya. Kita bisa klik kanan, copy, terus nanti kita paste. Nah, otomatis nanti kita paste. Namun jika kita ingin melakukan kita ubah menjadi blok, kita juga bisa melakukan definisi hal tersebut. Kita bisa pilih, kita jadikan si sketch yang kita import tadi menjadikan yang namanya blok. Nah, di sini kita bisa create blok, kita tinggal select aja entities-nya, kita pilih, lalu kita insert point-nya di titik. Saya pilih untuk insert-nya di bagian point yang nanti akan berhubungan dengan clamping. Nah, di sini kita tinggal lakukan drag saja. Nah, tidak hanya drag, tapi kita nanti bisa melakukannya dengan constraint. Nah, ketika kita ingin mengubah ukurannya, ya kita masuk aja ke blok yang sebelumnya kita buat ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa insert untuk claim plate-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa proses constraint. Nah, contohnya di sini saya gunakan constraint di antara point centernya, lalu nanti kita bisa melakukan simulasi pergerakan yaitu untuk 2D modelnya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin melakukan contohnya insert si silinder. Di sini caranya sama, kita bisa lakukan copy paste kembali. Di sini saya copy. Saya masuk ke inventory ya, di situ saya tinggal klik kanan aja, saya pilih paste. Saya paste option, saya klik yang AutoCAD blocks, kita ubah menjadi inventor block. Seperti ini, lalu kita bisa lihat ada beberapa blok tambahan. Di sini kita bisa lakukan kembali sama seperti tadi. Sini, lalu kita constraint untuk pilihan di bagian reference silinder dan juga clampingnya, dan juga antar silinder. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika kita coba untuk gerakan, nah otomatis nanti itu di CAD tersebut ikut bergerak seperti itu. Jadi nggak perlu ragu ketika sudah memiliki model, nanti bisa kita masukkan ke inventor profesional. Oke, pertanyaan dari Pak Sugeng, bisa dapat soft copy-nya untuk soft copy modulnya untuk webinar kita nggak ada Pak. Kemungkinan kalau misal ada itu kita berikan ketika kita masuk ke workshop session. Biasanya workshop session ini kita adakan di harinya. Untuk yang webinar ini kita tidak ada untuk modulnya seperti Sugeng. Oke, nah jadi ketika kita tadi sudah melakukan si data
surface dan juga kita sudah melakukan reuse studi CAD dari AutoCAD ke Inventor, kita bisa melakukan proses layouting dan juga dapat melakukan proses multi body design. Sebenarnya multi body apa sih sebenarnya? Nah, multi body design ini adalah kita bisa memberikan beberapa body dalam satu part yang generate dia menjadi suatu assembly. Itu seperti ini. Jadi ketika kita sudah membuat si model, nah seperti ini saya coba hide dulu untuk si workspace-nya. Kita bisa melakukan, contohnya kita lakukan extrude untuk beberapa tersebut. Nah di sini kita bisa pilih, kita berikan satu entities di sini adalah dengan 15 untuk thickennya. Lalu, nah di sini kita berikan namanya yaitu support plate. Lalu kita ketika ingin melakukan modeling dari sketch yang sudah ada, kita bisa melakukan dengan share sketch. Nah di sini kita bisa generate untuk si clampingnya. Selanjutnya kita bisa pilih bagian mana aja yang akan kita gunakan untuk. Juga bisa kita setting sama saja seperti yang sebelumnya. Di sini bisa mengubah namanya. Contohnya di sini saya buat namanya adalah menjadi clamp plate. Nah, selanjutnya untuk yang silinder ini juga dapat kita buat, ataupun untuk yang bagian di konektor di sini kita buat juga, itu dapat sangat-sangat memungkinkan. Seperti ini. Kita tinggal oke. Kita buat namanya hing 01. Jadi nanti ketika kita gerakan ya di sini, atau kita dapat pembuatan sketch yang baru untuk pembuatan supportnya. Kita bisa coba untuk buat supportnya. Nah, kita di sini coba untuk membuat supportnya. Kita bisa berikan untuk dimension-dimensionnya. Ini kita berikan constraint untuk simetrik. Ini. Terus kita beri sign, lalu jika sudah kita bisa finish CAD, kita berikan untuk thickness-nya atau ketebalannya. Nah, jangan lupa kita pilihnya adalah yang paling bawah, yaitu tadi kita pilih paling bawah itu untuk yang namanya new solid, supaya nanti dalam satu part di sini akan menjadi beberapa solid body. Nah, ini kita berikan contohnya untuk leg 1 seperti itu. Jadi sangat memungkinkan ketika kita memiliki 2D CAD data yang dapat kita reuse ke Inventor profesional untuk kita generasi 3D CAD data seperti yang terlihat saat ini. Nah, di sini kita berikan misalnya tingginya 5, atau jika kita ingin mengubah ukurannya juga nggak masalah, kita juga bisa. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih aja entities-nya adalah nanti ke to, yaitu sampai ke face yang akan kita kan. Nah, kita oke. Nah, jadi nih satu support dengan cara hanya memilih 2D CAD model yang sebelumnya sudah ada. Oke. Lalu bagaimana ketika kita ingin melakukan proses struktural simulation di Inventor profesional ini? Kita juga sudah support untuk proses FEA, jadi nanti kita bisa melihat nilai stres apa maksimumnya, ataupun kita ingin melihat dari nilai-nilai di safety
vektornya seperti apa, itu dapat kita lihat. Bahkan hanya safety vektornya aja, tapi kita juga bisa yang namanya shape generator. Nah, mungkin ini nanti akan kita coba di sesi workshop selanjutnya. Jadi nanti kita bisa melihat nih, kalau misal kita melihat di sini, saya tandakan terlebih dahulu, saya highlight, saya ubah warnanya. Nah, kalau kita melihat, nah di sini ya. Nah, ini aja deh. Nah, kalau kita melihat, ini ternyata model yang kita buat cukup memakan material, atau nanti mungkin jadinya untuk ukurannya itu makin berat, ataupun kita juga boros proses manufacturing atau di proses cost-nya. Nah, bagaimana kita dapat melakukan proses penghematan tersebut? Kita bisa menggunakannya dengan yang namanya step optimization. Jadi, caranya ketika kita ingin melakukan step optimization, nah di sini nanti ketika kita melakukannya di step optimization, kita bisa melihat ternyata dengan pembebanan yang kita lakukan, sebenarnya yang kita butuhkan adalah hanya sebesar yang di sini terlihat ada meshing yang saat ini saya mark. Nah, di sini. Nah, ternyata dengan hasil yang atau dengan model yang seperti ini, kita dapat menahan beban seperti yang kita assign, seperti spesifik yang kita inginkan. Nah, di sini. Kita bicara ternyata bagian-bagian yang ada di sini merah, ternyata di sini bisa dibilang adalah mubazir atau kita hilangkan. Jadi bisa kita sebutkan ternyata dengan model yang di-generate dari shape optimization atau shape itu dapat otomatis menjadi spek yang kita inginkan sesuai dengan kekuatan yang akan diterima melalui pembebanan. Oke, selanjutnya adalah ketika kita ingin melakukan proses weldment, baik itu proses weldment ataupun untuk frame generator di Inventor Professional ini sudah support untuk proses tersebut, baik itu untuk proses pengelasan ataupun untuk proses frame generator. Jadi ketika kita ingin melakukan frame generator, kita nggak perlu membuat satu part by part, tapi kita hanya membutuhkan untuk reference atau yang namanya skeleton seperti itu. Oke, di sini saya coba open untuk inventornya. Inventor. Nah, frame generator gunakan di sini saya set untuk inventor terlebih dahulu. Nah, seperti ini saya. Nah, kalau misalnya kita akan di Inventor Profesional, kita bisa tinggal lakukan insert frame aja di sini. Kita nggak perlu membuatnya satu per satu, tapi kita tinggal pilih aja di sini. Contohnya untuk di bagian yang ada di sini, seperti ini. Nah, di sini juga di frame generator, kita sudah sediakan sangat banyak untuk library-nya. Di sini bisa terlihat, misal standarnya dari DIN, dari ISO, ataupun jika menggunakan Japanese berarti JIS, ataupun dari beberapa yang cukup banyak. Lalu juga di sini terdapat beberapa family, baik itu rectangular shape ataupun untuk yang pipe
atau juga untuk model-model yang cukup banyak. Contoh di sini ada untuk round bar dan sebagainya. Bahkan untuk sizing bisa assign, contohnya di sini kurang besar, masih terlalu kecil. Nah, dengan ukuran yang lebih besar seperti ini. Ini kita bisa oke, kita oke. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini ternyata antar frame yang dihasilkan ternyata dia masih terjadi. Nah, kita bisa melakukannya dengan proses untuk meter, otomatis dia memotong, kita pilih aja keempatnya, otomatis nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, sini saya oke. Oke, kalau belum terlihat saya jadikan with X. Nah, terlihat dia langsung otomatis memotong. Jadi kita nggak perlu menggunakannya dengan proses satu per satu. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada kami. Oke, selanjutnya adalah ketika kita ingin melakukan proses generate ke gambar kerja atau 2D drawing. Nah, ini adalah yang sangat-sangat penting karena ketika kita sudah membuat 3D modelnya, namun belum bisa melakukan generate ke 2D environment, biasanya adalah orang-orang di manufacturing terkadang dia belum bisa membaca untuk masuk ke proses manufacturer-nya seperti itu. Nah, di sini di Inventor Profesional kita juga sudah support untuk proses drawing dan juga body CAD line. Saya highlight. Nah, kalau misal di sini kita bisa melihat di 2D drawing-nya kita bisa melakukan isi bill of material atau bill of quantity dan juga dilengkapi dengan beberapa auto balloon seperti terdapat annotate yang menunjukkan ternyata di bagian ini adalah nomor sekian dan juga part-nya adalah apa, materialnya apa, itu dapat otomatis dia terrekap dengan baik di environment 2D drawing-nya. Nah, proses ketika kita ingin melakukan generate body CAD line, jadi kita bisa melakukan yang namanya makros. Nah, makros ini dibilang adalah seperti program, jadi kita nanti tinggal pilih aja, kita tinggal run, kita pilih reference atau view-nya, otomatis nanti akan tergenerate dan juga akan otomatis terbuat beberapa section-section seperti ini. Nah, di sini kita lakukan kembali untuk makros. Tinggal run kembali. Nah, jadi adalah seperti itu. Kalau misal di Inventor, kita sudah support untuk proses tersebut. Oke, lalu selanjutnya untuk proses di machining. Bagaimana di CAM-nya? Nah, di Inventor profesional ini, atau kita berbicara cakupan yang lebih luas, yaitu dengan Autodesk PDMC, sudah disediakan yang namanya Inventor, yang mana itu sudah support untuk yang namanya feature additive clearing. Jadi kita dapat melakukan proses machining dengan load yang bisa lebih stabil. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan ketika terjadi perbandingan antara tradisional pocket dan juga adaptive clearing. Di adaptive clearing ini bisa dibilang ada lebih atau lebih sedikit
merusak si toolingnya karena biasanya kita berbicara tradisional, Pocket itu toolingnya lebih mudah rusak. Nah, kita berbicara dengan metode si adaptive clearing ini, di sini dapat, awet gitu ya, lifetime si toolingnya. Nah nah ini adalah proses adaptive clearing, mungkin saya akan share sound, bisa didengar, suaranya. Jadi dia bisa dibilang lebih halus suaranya ketika kita menggunakan di adaptive clearing. Nah, jadi kurang lebih untuk adaptive clearing adalah, seperti itu. Jadi kita ataupun tadi juga saya sempat, share untuk, sound-nya jadi bisa lebih awet untuk, tooling dan juga suaranya itu lebih halus dibandingkan ketika kita menggunakan tradisional Pocket. Oke, kita langsung masuk ke end-to-end solution yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi ketika kita menggunakan inventor profesional atau Autodesk, PDMC, kita mendapatkan suatu solution, end-to-end solution, yang mana nanti akan, sedikit banyak kita akan meng-cover dari proses mulai engineering, lalu juga untuk proses simulation, ataupun ketika kita ingin melakukan proses, CAM atau proses manufacturing, kita juga sudah support untuk dari 2,5 hingga 5 aksis CAM, serta kita juga dapat melakukan yang namanya proses factory layout di inventor profesional ini. Nah, ini adalah ketika kita ingin melakukan yang namanya mechanical design, kita bisa melakukannya dengan proses reuse 2D CAD, data. Sini contohnya kita gunakan dari AutoCAD, bisa kita gunakan kembali di inventor profesional. Kita bisa ubah, kita update, lalu selanjutnya kita juga bisa connect antar inventor dan juga dengan Excel. Jadi nanti kita bisa ubah contohnya ukuran itu dari Excel ataupun ubah dari parameter-parameter yang sudah kita set up sebelumnya. Otomatis nanti 3D CAD yang ada di inventor itu nanti juga akan ikut, berubah seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan analisis untuk proses di validation, desainnya, bisa melihat distribution stress-nya seperti apa, deformasinya seperti apa, apakah aman atau tidak, nilainya berapa, itu dapat kita proses
mechanical design di sini. Oke, selanjutnya adalah kalau kita ingin melakukan proses electrical design. Biasanya kita melakukan electrical design ini hanya berupa wiring 2D aja di AutoCAD, bahkan masih menggunakan AutoCAD yang AutoCAD yang basic. Padahal sebenarnya di Autodesk sudah disediakan tools yang khusus untuk proses layout electrical, yaitu dengan AutoCAD electrical. Jadi kita bisa melakukan layout itu lebih mudah karena sudah disediakan untuk beberapa walaupun ataupun juga untuk proses modeling 2D panel di AutoCAD electrical. Nah, di sini kita bisa melihat bill of materialnya, baik itu kebutuhan panjang kabel atau nail board, ataupun juga kita bisa melihat dari electrical komponen yang kita gunakan pada desain kita. Oke, selanjutnya untuk simulation analysis. Nah, kita bisa menggunakannya di Nastran. Saat ini sudah berubah namanya menjadi Inventor Nastran. Jadi ketika model tersebut berubah, nah seperti ini, otomatis nanti hasil analisis juga nanti juga akan ikut berubah. Nah, seperti ini. Jadi dia di sini kita bisa melakukan contohnya untuk bolt analysis. Nah, di sini bolt connection kita assign bagaimana yang antara boltnya. Nah, berikan untuk proses meshing-nya dan juga nanti hingga akhirnya kita dapatkan result berupa beberapa result, contohnya seperti von Mises ataupun untuk safety factor atau juga untuk yang namanya deformation kita generate. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan manage proses collaboration menggunakan ini biasa kita gunakan untuk proses collaboration. Untuk collaboration di layout design atau factory layout ya, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari factory layout-nya. Kita dapat generate dia dari 2D CAD menjadi 3D model yang cukup baik seperti ini. Jadi nanti ketika kita berbicara layout, kita nggak hanya membaca 2D CAD aja, tapi kita bisa menggunakannya di 3D model layout ataupun dengan environment yang ada di Oke, pertanyaan dari Pak Robi, izin bertanya bila di luar tema bisa melakukan fluid simulation, misalnya watt per jam. Di Inventor itu tidak ada, Pak. Namun berbicara dari Autodesk, di Autodesk kami memiliki solution tersebut, yaitu menggunakan software yang namanya CFD atau Computational Fluid Dynamic. Itu juga sudah sempat beberapa minggu yang lalu sudah kita deliver untuk simulation yang ada di Autodesk CFD. Oke, nah jadi ketika kita menggunakan di factory layout, kita
sudah disediakan cukup banyak library saat ini seperti ini, dan juga library tersebut adalah bisa kita ubah untuk beberapa di sana sudah tersedia untuk beberapa parameter. Nah, di sini jadi meskipun tadinya kakinya kecil, kalau kita arahkan dia ke konektor, otomatis nanti dia akan menjadi kakinya menyesuaikan dengan yang ada seperti ini. Oke, mungkin seperti itu materi untuk webinar kita pada minggu ini mengenai desain solution yang kita berikan di Inventor profesional. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat, bisa langsung ditanyakan. Oke, pertanyaan dari Pak Dodi, untuk factory design bisa untuk desain 2 lantai. Di factory design ini dapat memungkinkan, Pak, ketika kita ingin menggunakan 2 lantai. Mungkin nanti yang jadi concern kita adalah kita harus membuat terlebih dahulu untuk building-nya. Jadi nanti ketika kita sudah memiliki lantai, otomatis nanti kita bisa membuatnya menjadi 2 lantai di factory design utility ini. Karena nanti di factory design utility kita menggunakan connect to surface, yaitu surface-nya sudah kita tentukan terlebih dahulu, yaitu dengan si building yang memang sudah kita sediakan untuk 2 lantai, seperti itu. Oke, mungkin yang lain ada memiliki pertanyaan? Oke, mungkin jika belum ada pertanyaan, saya rasa dari saya sudah cukup untuk materi webinar kita pada minggu ini, Mas Arinda. Oke, siap Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Sangat membantu ya Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari awal tadi bagaimana banyak sekali fitur atau otomasi yang bisa dilakukan Autodesk Product and Manufacturing Collection atau PDMC ini, terutama di Autodesk Inventor Professional untuk proses desain tekstur, sehingga proses desain kita akan lebih efektif dan efisien. Baik mulai dari proses desain, engineering, simulasi, dokumentasi, sampai juga proses manufacturing-nya. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab, dan jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa disimpan juga untuk sesi workshop kita besok Jumat ya, yaitu untuk melanjutkan sesi webinar kita hari ini dengan materi yang lebih hands-on atau praktik bersama, dengan durasi yang lebih lama tentunya. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan software, bagi yang belum memiliki softwarenya bisa mendownload di website resmi Autodesk. Dan misalkan jika ada kendala atau pertanyaan terkait webinar kita atau workshop besok, bisa menghubungi saya di kontak yang sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu, atau tanya-tanya tentang software juga bisa. Saat sesi workshop besok juga itu Bapak Ibu juga akan mendapatkan link kuesioner untuk mendapatkan attendance sertifikat langsung dari Autodesk. Jadi jangan lupa untuk mengikuti workshopnya ya Bapak Ibu semuanya. Link untuk register joinnya juga pasti Bapak Ibu udah peroleh bersama dengan link untuk register join webinar kita hari ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu bisa pantau terus media sosial dan website kami untuk info dan update terbarunya, baik dengan agenda webinar atau info terupdate dari Autodesk. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari Cipta Satria tutup. Sampai jumpa di
sesi workshop besok hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.